Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam kuliah teknologi. Para sahabat sekalian yang berbahagia, berbicara mengenai internet. Kita akan mengenal bagaimana internet sebagai sebuah teknologi betul-betul telah masuk dalam kehidupan kita, di dalam berbagai macam bidang di dalam kehidupan kita, edukasi, pendidikan, dan baik itu formal maupun informal, bidang kerja, dan segala macamnya. Terlebih kemudian ketika semakin banyak aplikasi berkembang di dalamnya, sosial media, dan aplikasi yang lainnya, betul-betul kemudian menjadikan kita mudah untuk menjalani kehidupan, mudah untuk menjalani pekerjaan kita. Nah, berawal dari ini semua, kita ingin mencoba melihat, menengok lebih mendalam. Ada apa di balik internet itu? Ada apa di balik teknologi yang memungkinkan kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, baik melalui komputer kita, ataupun melalui gawai-gawai kita yang lain, seperti mobile phone misalnya. Sebagian dari kita barangkali sudah sering berinteraksi dengan internet dalam bentuk yang berbeda, dalam sebuah interkoneksi yang berbeda. Misalnya ketika sebagian dari kita bekerja di sebuah perkantoran, memanfaatkan komputer desktop yang ada di kantor, koneksi internetnya diperoleh dari jalur kabel yang dilalui atau dilalukan melalui sebuah kabel dari tembok terdekat dari meja sahabat sekalian. Atau barangkali kemudian sahabat sekalian terbiasa untuk memanfaatkan kalau zaman dulu kita menyebutnya warnet misalnya, atau berbagai macam mode interkoneksi yang lain. Kita sering kemudian menemukan yang seperti itu. Nah, di dalam benak kita kemudian muncul, ya internet seperti itu. Ya internet semudah itu. Kita nyalakan WiFi, kemudian ada SSID, kemudian kita terkadang perlu login, terkadang tidak, tergantung dari infrastruktur yang kita gunakan, gitu ya. Kemudian kita bisa mengakses banyak aplikasi di internet. Atau kemudian bahkan tanpa WiFi, Anda cukup menggunakan koneksi 3G atau 4G dari mobile phone Anda. Atau kemudian Anda bisa tinggal colok kabel, kemudian Anda mendapatkan sebuah pengalamatan, kemudian Anda bisa mengakses internet melalui browser Anda. Nah, dari sisi end user, interkoneksi melalui internet sedemikian mudahnya. Tetapi menarik bagi kita untuk kemudian mendalami lebih jauh ada apa di belakang itu semua. Ada apa di belakang segala kemudahan yang kita bisa peroleh tadi. Untuk menjelaskan lebih mudah mengenai internet dan bidang ilmu yang ada di belakangnya, kita akan menggunakan pendekatan pemodelan. Kita pahami bahwa internet adalah salah satu contoh dari implementasi computer network atau jaringan komputer dalam segala macam bentuknya seperti yang kita sudah sampaikan di bagian depan tadi. Nah, kita akan mencoba melihat dengan pemodelan jaringan yang akan kita bahas hari ini, apa manfaat yang kita bisa peroleh. Apakah kemudian dengan pemodelan itu kita bisa memahami lebih mendalam ketika misalnya kita ingin membangun atau mengembangkan sebuah interkoneksi. Atau kemudian sebagian dari sahabat sekalian sudah memiliki infrastruktur yang kemudian kebetulan terdapat problem di titik-titik tertentu sehingga membutuhkan analisa lebih mendalam. Apakah kemudian nanti bisa menggunakan pemodelan ini di dalam kita memahami di mana letak problem-problem yang muncul. Internet sebagai sebuah implementasi praktis ya, yang mudah bagi kita untuk kemudian mengenalinya.
Mulai dari anak kecil, terutama di masa pandemi ini, kemudian kita bisa mendapati berbagai macam aspek di dalam kehidupan kita harus kemudian berpindah ke dalam jalur-jalur digital. Sehingga mau tidak mau, kemudian setiap orang hari ini harus berinteraksi dengan internet. Di edukasi, health system, dan segala macam aspek yang lain, di dalam kehidupan kita, semuanya memanfaatkan itu. Nah, bagaimana penanganannya jika kemudian ditemukan permasalahan? Termasuk bagaimana hari ini ternyata ketika kita menggunakan berbagai macam perangkat dengan merek-merek yang berbagai macam itu, tetapi kita bisa saling terhubung, kita bisa saling berkomunikasi. Seorang dosen bisa berdiskusi dengan mahasiswanya. Seorang pekerja akan bisa berdiskusi, berkomunikasi, berkoordinasi, berkolaborasi dengan manajernya. Menarik sekali. Bagaimana itu semua bisa terjadi? Kita akan mencoba melakukan pendekatan dalam memahami ini semua dengan yang disebut dengan pemodelan jaringan. Para sahabat sekalian yang berbahagia, di dalam keilmuan computer network kita mengenal ada dua pemodelan. Ada dua model. Yang pertama Anda lihat di dalam gambar ini, bagian yang ada di kiri ini disebut dengan OSI model, Open System Interconnection. Bagian yang kanan kita mengenalnya sebagai TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Dari sisi end user kita melihatnya adalah seperti gambar yang ada di bagian atasnya. Anda di bagian kiri, rekan kolaborasi Anda ada di bagian kanan. Kemudian kita tidak perlu tahu dan tidak harus dengan detail melihat apa yang terjadi di antara kita dengan kolaborator kita. Terkadang kita melihat di buku-buku atau di literatur website tertentu, internet itu digambarkan sebagai awan. Artinya adalah something yang kemudian terjadi di dalamnya, tetapi tidak terlalu kemudian kita perlu tahu apa yang sebenarnya ada di dalamnya, di dalam perspektif end user. Tetapi kemudian di dalam kuliah teknologi hari ini, menarik jika kita mencoba mengulik di dalam awan itu ada apa. Di dalam lingkaran yang ada di tengah itu ada apa saja ya. Termasuk nanti ada perangkat-perangkat yang selama ini membantu kita, ada laptop, ada pemancar sinyal wireless dan lain sebagainya itu, dia ada di mana sebenarnya posisinya. Nah, para sahabat sekalian yang berbahagia, di dalam OSI model ini kita mendapati ada 7 lapis. Yang pertama adalah physical, kita membaca modeling ini dari bawah. Yang pertama adalah physical. Physical itu adalah lapis yang kemudian akan membantu kita di dalam mentransmisikan informasi antara kita dengan kolaborator kita. Di antara dua pihak yang saling berkomunikasi ini, dia akan membantu kita untuk melakukan itu, semuanya akan membantu kita, tetapi physical layer ini dia akan spesifik kepada aspek-aspek yang dia sifatnya adalah fisik. Di sana akan ada pembahasan mengenai kabel, di sana akan ada pembahasan tentang signal, dan segala macam yang kemudian dia sifatnya fisik. Semakin ke atas nanti akan semakin abstrak. Semakin ke atas nanti setiap bagiannya akan kemudian memiliki peran-peran yang spesifik yang nantinya akan memanfaatkan layer-layer yang ada di bawahnya. Termasuk kemudian di atas fisikal Anda mengenal data link. Kemudian ada network, transportation, presentation, dan application. Barangkali sebagian dari kita selama ini memahami computer network ya. Ada kabel, dicolokkan, selesai. Kabel itu dia adalah bagian dari physical layer itu. Nah, para sahabat sekalian yang berbahagia, topik ini nanti memerlukan sedikit lebih panjang pembahasan yang insya Allah akan kita
coba bagi-bagi di dalam beberapa video sehingga kemudian mudah bagi kita untuk memahaminya, melihat implementasinya, dan kemudian melihat apa kemanfaatan dari setiap layer yang ada. Demikian juga yang ada di kanan. Kita memiliki network access, kita memiliki internet layer, kita memiliki transport layer, kita memiliki application layer, yang kemudian ketika kita coba letakkan mereka ini bersebelahan, akan memungkinkan bagi kita untuk melakukan mapping, pemetaan. Fungsi-fungsi di dalam dua model ini, dia diwakili oleh layer apa. Persis seperti di sini Anda memahami, di TCP/IP model ada sebuah layer yang dia berukuran relatif lebih besar, dibuat lebih besar agar memudahkan kita di dalam memahami, oke, ketika dia dipetakan dengan OSI model, di dalam application layer TCP/IP model terdapat 3 fungsionalitas yang ada pada OSI model. Application, presentation, dan session, di mana pada TCP/IP dia diwakili oleh sebuah layer yang disebut dengan application layer. Demikian juga pada network access. Dia relatif lebih besar daripada internet dan transport. Kenapa bisa demikian? Karena dipetakan di sini bahwa ada 2 functionality yang nanti akan diwakili oleh network access, yaitu physical dan data. Para sahabat sekalian yang berbahagia, kompatibilitas berbagai macam perangkat tadi akan coba kemudian kita pahami, kita akan lihat satu persatu di dalam video yang berikutnya. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.